Bagaimana pertama kali manusia diciptakan? Bagi kita yang sudah sekian lama hidup dalam pemahaman agama, tentu pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Karena dalam faham agama, jawaban pertanyaan itu hanya butuh keimanan atau keyakinan, bukan kebenaran. Lupakan data, lupakan bukti, dan lupakan arkeologi. Karena bila kita masih ngotot juga menanyakan itu pada guru agama kita, maka jawabannya akan semakin menimbulkan banyak pertanyaan baru yang makin melebar, dan tak jarang pada akhirnya kitalah yang akan dituduh sesat atau bahkan murtad sebagai usaha sang guru mengakhiri polemik itu. Lalu bagaimana kalau pertanyaan yang sama kita ajukan di meja sains? Alih-alih sekedar memperoleh jawaban, di meja sains kita justru akan mendapat juga bukti dan teori sains yang runut, yang akhirnya kita sendirilah yang akan menjawab pertanyaan kita tersebut. Ya, evolusi. Itulah jawaban dari meja sains. Sudah banyak bukti penemuan arkeologi dan data-data sains yang menguatkan bahwa nenek moyang kita dulu bukanlah sosok agung, seperti yang diceritakan dalam kitab atau mitos-mitos dan legenda yang pernah kita dengar. Mereka hanyalah makhluk rapuh yang hidup dari sisa alam, bersembunyi dari gelap dan bertahan seadanya. Bukan ciptaan istimewa, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang berevolusi dari waktu ke waktu. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Bagaimana mungkin manusia yang dulunya tak lebih dari makhluk rapuh di hutan bisa menjadi penguasa planet? Jawabannya ternyata tidak mistis, tidak ajaib, melainkan logis, dan bisa dilacak jejaknya. Dulu, nenek moyang kita hidup seperti hewan lainnya. Mereka memetik buah, menggali umbi, bahkan mengais daging mentah. Hampir separuh hidup mereka habis hanya untuk satu hal, yaitu mengunyah. Tanpa api, tanpa alat, tanpa cara efisien untuk mendapatkan kalori. Penelitian menunjukkan, jika manusia hanya makan mentah, kita butuh 5-6 jam sehari hanya untuk mengunyah. Sama seperti gorila atau simpanse. Kalori yang didapat pun kecil, sehingga sulit untuk menopang pertumbuhan otak besar. Lalu datanglah api. Awalnya, api bukan ciptaan, melainkan hadiah alam berupa petir yang menyambar pohon, kebakaran hutan, atau lava gunung berapi. Tapi, Homo erectus sekitar 1,5 juta tahun lalu di Afrika mulai berani mendekat. Dari bukti abu di Kobifora Kenya atau Gesher Benot Yaakov di Israel, kita tahu api mulai dipelihara, dijaga agar tetap menyala. Disinilah terjadi evolusi tahap pertama. Manusia belajar mengelola energi. Api mengubah segalanya. Daging keras jadi lembut. Umbi beracun jadi aman dimakan. Kalori meningkat, nutrisi lebih mudah diserap. Otak yang lapar kalori akhirnya bisa tumbuh lebih besar, lebih kompleks. Rahang mengecil, usus memendek, tubuh pun jadi lebih efisien. Dan yang tak kalah penting adalah manusia kini punya waktu luang. Tidak lagi seharian sibuk mengunyah. Dan dari sinilah manusia mulai menciptakan bahasa verbal untuk berkomunikasi. Lalu berkembang bisa membuat alat, merencanakan perburuan, atau sekedar berkumpul di malam hari. Bayangkan, kegelapan malam yang tadinya menakutkan, tiba-tiba diterangi cahaya api unggun. Disitulah muncul ruang sosial baru. Manusia bercerita, meniru suara, memberi tanda bahaya. Dari percikan interaksi itu, lahirlah proto-bahasa. Api, dengan demikian, bukan hanya energi, tapi juga katalis sosial dan budaya. Api membuat kita berhenti sekedar bertahan hidup dan mulai membangun imajinasi. Penguasaan api itulah bisa kita sebut sebagai percepatan evolusi manusia tahap pertama. Lalu ribuan tahun kemudian, kita menemukan bentuk energi lain yang jauh lebih halus, yaitu listrik. Jika api adalah energi kasar, panas dan cahaya yang selalu menyatu, maka listrik adalah energi yang bisa dipilah, diarahkan, bahkan diprogram. Dengan listrik, kita tidak lagi bergantung pada nyala api untuk terang dan panas. Kita bisa menciptakan cahaya dari bohlam, panas dari kompor listrik, suara dari gelombang elektromagnetik, hingga data digital dari arus elektron. Inilah percepatan evolusi tahap kedua. Jika api mempercepat pertumbuhan otak,
maka listrik mempercepat pertumbuhan peradaban. Api membuat kita berhenti mengunyah. Listrik membuat kita berhenti bergantung pada alam gelap. Api memberi waktu luang untuk bercerita. Listrik memberi ruang bagi komunikasi lintas benua. Bila api membuat kita berani keluar dari benua kita, maka listrik membuat kita mampu keluar dari bumi. Dan pertanyaan besar pun muncul. Apakah manusia masih akan berevolusi lagi? Jawaban sains jelas, ya. Evolusi tidak berhenti. Bedanya, kini arah evolusi tidak hanya ditentukan oleh alam, tapi juga oleh teknologi dan budaya yang kita ciptakan sendiri. Globalisasi mencampur gen manusia. Rekayasa genetika membuka pintu seleksi baru. AI dan mesin mengambil alih sebagian fungsi otak. Kita memasuki era di mana evolusi biologis berjalan pelan, tapi evolusi kultural dan teknologi berlari kencang. Maka, secara garis besar, logika evolusi manusia bisa dirangkum sederhana. Api adalah pemicu tahap pertama, membentuk tubuh dan otak kita. Listrik adalah pemicu tahap kedua, membentuk dunia buatan tempat kita hidup sekarang. Dan entah apa yang akan datang berikutnya, energi nuklir, fusi, atau bahkan simbiosis manusia-mesin mungkin akan menjadi tahap ketiga. Sesederhana dan selogis inilah penjelasan tentang terciptanya manusia. Penjelasan yang tidak pernah mampu dijawab tuntas oleh agama maupun filsafat. Sains tidak berangkat dari wahyu atau spekulasi, tapi dari jejak nyata, abu, tulang, DNA, energi, dan logika sebab akibat. Dan dalam dunia sains, ada satu prinsip yang kokoh. Jika ada teori yang lebih sederhana, namun mampu menjelaskan lebih banyak hal, maka itulah yang paling mendekati kebenaran.